Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Salam. good afternoon to Mas, Pak, Sir, Dedi. Ini panggilnya apa ini enaknya nih? Udah atau seperti apa nih? Kalau saya sih di kampus saya tidak memaksakan untuk dipanggil Pak ya, jadi boleh memanggil Mas atau ya, tapi mostly dipanggil Pak ini. Kalau ini gimana nih? Udah ya, udah Dedi? Is it fine? Boleh, boleh, Ya, boleh. karena masih muda Fine. ya, kayak dari iya apa namanya dari terakhir kita bertemu sampai sekarang kayaknya terlihat lebih muda di dalam screen ini. Walah, Lihat lebih muda belum 5 operasi hari, plastik nih. 5 hari 6 harian. Oke, thank you for coming today. Oke, teman-teman yang mungkin baru join di kelas ini atau mungkin partisipan dari luar atau ya Mr. Dedi ya. I'm just going to give you a brief introduction regarding our program. Jadi program ini dinamakan program kelas intensif persiapan beasiswa studi lanjut luar negeri. Programnya selama 10 hari atau 2 mingguan, ya, intensif dari pukul 1 siang hingga setengah 5 sore. Jadi di kampus kita ini, di Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta, teman-teman yang lain ini udah pada liburan. Jadi teman-teman ini berkomitmen ya di awal setelah membuat esai kemudian diinterview akhirnya mereka berkomitmen terkumpul menjadi 25 orang mereka siap untuk 2 minggu nggak liburan dulu tapi belajar mempersiapkan beasiswanya kemudian salah satunya ada di situ matrikulasi atau materi TOEFL ITP. Oke. Jadi kemarin-kemarin ini kita sudah membahas terkait dengan beasiswa AS ya teman-teman, introduction dengan Bu Dian Wahyu. Kemudian ada reviewing esainya juga. Terus kemudian couple of days ago dengan Bu Asti ya Kak Asti LPDP, kemudian review esainya juga baru saja kemarin mulai dari jam 3 sampai jam 7 malam ya. Teman-teman kalau misalkan yang sampai terakhir itu sampai Isya ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol ya santai aja. Jadi kayak karena this forum is informal and I hope this will be in informal ya supaya lebih cair. Jadi kemarin kita sudah bahas nih teman-teman. Kita itu dalam mendaftar beasiswa atau studi lanjut dengan beasiswa khususnya, kita harus mendaftar 2 hal. Yang pertama adalah kita harus daftar beasiswanya dan yang kedua adalah daftar kampusnya. Seperti itu. Nah, saat ini atau sesi ini kita akan membahas terkait dengan gimana sih caranya daftar kampus, apa aja syaratnya. Seperti itu. Kemarin kita juga sudah sedikit membahas terkait dengan gimana caranya kita untuk apa namanya mencari kampus yang sesuai dengan interest kita. Entah itu dari program studinya, ranking kampusnya. Salah satu patokan yang kita gunakan kemarin adalah QS World Rankings dan juga Times Higher Education. Nah, ketika kalian sudah tahu ya tujuan kalian katakanlah University of Sydney, Melbourne, Manchester, kemudian program studinya juga menurut kalian cocok, ya maka saatnya mempersiapkan beberapa persyaratan untuk mendaftar di kampus tersebut. Apa aja yang perlu dipersiapkan, susah atau enggak? Kita hari ini sudah kedatangan Uda dari Supendra. Ya. Luar biasa, it's been while. Kita kayaknya udah berapa ya? Udah been years ya, for 16. 5 tahun ya? 5 tahun nggak ketemu. Jadi Ya, 5 Uda tahun. Dedi ini adalah salah satu sahabat terdekat dan terbaik saya ya. Jadi Wih, kalau ngeri ya. ups and down saya selama mendaftar beasiswa dan ups and down beliau mendaftar beasiswa ini saya tahu betul. Jadi kita juga apa namanya suka dan duka itu sepertinya kayak dilalui bersama ya. Wih. Cerita ya sedikit cerita sekilas ya teman-teman. Jadi dulu itu kita lagi musim liburan ya kan. Musim liburan kita ngide nih ya untuk liburan bareng sama Uda Dedi ke Yunani, Greece. Nah, salah satunya di Pulau Santorini ya. Kalau misalkan teman-teman belum ada gambaran Santorini kayak gimana itu kayak kurang lebih Raja Ampat ya, but more beautiful. Teman-teman bisa googling Santorini kayak gimana. Nah, ternyata dari kita nyampe di Yunani ya, ke Santorini itu harus naik pesawat lagi. Ya, yang mana pesawatnya itu hanya ada malam hari, sore. Makanya kita akhirnya terbanglah ke sana.
Sesampainya di sana ternyata nggak ada kendaraan transport ya untuk melaju ke tempat wisatanya itu Santorini. Terus kemudian kita cari-cari penginapan juga nggak banyak karena kayak kota kecil banget. Orang bandaranya itu sama mungkin terminal Tirtonadi, gedean terminal Tirtonadi. Walhasil ya udah, ya kan daripada kita bayar hotel yang mahal ya karena yang terdekat itu bintang sekian. Walhasil kita akhirnya menginap di Bandara Santorini bermalam ya dengan dinginnya suasana Yunani itu. Jadi kayak kalau misalkan yang lain itu boleh bermalam ya di dalam, karena bandaranya kecil kita ditendang ya kan, nggak boleh di dalam, jam 12 tuh close, nggak ada penerbangan lagi, kita harus di luar. Ya udah kayak kita ngobrol-ngobrol kayak sama orang lain ya, sama stranger orang lain. Jadi kayak it was fun, but it actually painful and fun, but lebih banyak funnya. Oke, udah Dedi. Ya, thank you for ini ya, for the memory, udah Dedi. Oke, udah Dedi. Sekarang ini sibuk menjadi dosen di Universitas Negeri Padang, ya. Beliau, wait, ya. S1 beliau itu ya dari kampus yang sama, Universitas Negeri Padang. Selesai di tahun 2013. Nah, kemudian di tahun 2016 berangkatlah dengan LPDP ke University of Manchester mengambil Digital Technologies, Communication, and Education. Jadi kemarin saya lihat review esai teman-teman itu kan kayak banyak nih yang oke, masalahnya itu terkait dengan banyak teman-teman kalian yang drop out, terus kemudian ada yang nggak lanjut, terus kemudian kayaknya pembelajaran di Indonesia itu gitu-gitu aja. Nah, ini salah satunya ya, ada salah satunya yang dicontohkan adalah Uda Dedi yang ngambil Digital Technologies, Communication, and Education. Teman-teman mungkin nanti bisa tanya banyak terkait dengan maybe program studinya, yang terkait dengan itu. Kalau misalkan kalian share the same interest, kalau misalkan yang lebih spesifik ke LOE unconditional or conditional juga ya, diperbolehkan seperti itu. Oke, mungkin itu saja introduction singkat ya, udah Dedi. Nanti mungkin bisa dilanjutkan sesi perkenalannya sendiri. Ada yang kurang silakan ditambahi dan mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sharing aja seperti itu. Oke, time is yours, udah Dedi. Baik, terima kasih Mas Wildy, luar biasa sekali akhirnya kita ketemu nih. Ini luar biasa teman-teman semuanya, tapi sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Mas Wildy nih yang udah mengundang ibaratnya atau mengajak saya untuk ikut terlibat bertemu dengan teman-teman di sini dalam kegiatan yang I believe it's so bermanfaat sekali buat teman-teman, apalagi buat yang punya semangat untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dari sekarang itu adalah momen yang sangat tepat, semakin cepat mempersiapkan diri itu semakin baik gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mungkin baru semester 4, 5, 6, atau dari belum wisuda S1-nya gitu ya. Nah itu berarti semakin panjang kesempatannya untuk mempersiapkan diri, baik dalam mempersiapkan untuk mendapatkan beasiswa maupun kesempatan untuk mempersiapkan mendaftar ke kampus-kampus di luar negeri. Nah, pada kesempatan ini saya diminta oleh Mas Wildy untuk menyampaikan tentang bagaimana sih persiapan untuk masuk kampus di luar negeri itu, terus bagaimana tentang LOA unconditional, dan juga nanti berbagi pengalaman juga saya dulu ngurusnya seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman juga kalau semisal ada pertanyaan silakan diajukan, kita sesi sharing dan diskusi saja. Dan untuk itu saya mohon izin share screen dulu. Nah ini topik kita pada sore hari ini ya teman-teman adalah masuk kampus luar negeri, preparing for LOA unconditional. Jadi ini menurut saya adalah suatu kesempatan juga buat teman-teman
supaya tahu lebih banyak mengenai apa-apa saja sih yang perlu kita siapkan. Karena memang apa ya, mungkin karena kita belum paham, belum tahu tentang bagaimana sistem seleksi, proses masuk keluar di kampus-kampus di luar negeri itu, kita berpikir macam-macam. Tapi apakah sesusah itu, gitu ya? Atau apakah semudah itu? Apa sih bedanya dengan Indonesia dan apa saja yang perlu kita persiapkan? Nah, nanti ini akan kita ketahui sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan, dan barangkali nanti ada insight-insight juga yang bisa teman-teman ambil juga dalam rangka untuk mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri. Nah, ini sedikit perkenalan tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Wildy. Ya, kita memang di tahun 2016-2017 itu satu masa ya, Mas Wildy, satu masa di Inggris. Masa keemasan. Masa keemasan. Jadi saya di Manchester, Mas Wildy di London. Nah, biasanya saya kalau mau ke London itu pasti nginepnya di sana. Nggak ada lagi, pokoknya numpang-numpang gratis gitu ya. Padahal bilnya belum dibayar. Iya, padahal bilnya belum dibayar. Dan kita kebetulan juga satu organisasi waktu di PPI United Kingdom, di Departemen Pengabdian Masyarakat. Jadi memang kalau sekarang itu teman-teman mungkin ada yang gabung di organisasi ya, itu kan dulu di masa-masa COVID, kita bisa menyebutnya dulu ya, karena sepertinya udah mulai offline. Nah, ketika COVID itu kan kalau organisasi semuanya online, kegiatannya online, Zoom, dan segala macam. Jadi jauh sebelum itu, di 2016 kami sudah menerapkan sistem organisasi berbasis online ini ya, Mas Yudi. Jadi kegiatan kita, anggotanya di kota-kota yang berbeda, ada di Edinburgh, ada di Durham, ada di London, ada di Birmingham, ada di Manchester. Tapi kemudian kegiatan-kegiatan itu kita laksanakan dari jarak jauh saja. Pertemuannya kita mungkin Google Meeting atau rapat-rapat online dan segala macam. Kemudian 1 atau 2 orang ditugaskan untuk mem-PIC suatu kegiatan dan segala macamnya. Nah, nanti ketika ada mubes, ada musyawarah-musyawarah rapat penting dan segala macamnya, nah itu biasanya saya ke London. Nah, kalau ke London, nah daripada bayar-bayar penginapan, nah ada Mas Wildy, makanya itu menjadi Bapak Kos ya di London. Terima kasih nih Mas Wildy atas kebaikan hatinya. Sama-sama ya, harapannya kayak Dan dengan ini ya, tumpangan gratis harusnya dari Manchester bawa sesuatu ya. Tapi oh iya, biasanya bawa sih, biasanya bawa masalah ya. Nah, kemudian sepulang dari Inggris, saya menjadi dosen di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Kemudian karena kita adalah alumni LPDP, kita merasa punya hutang moral mungkin, kesempatan untuk mengabdi juga kepada masyarakat. Jadi kita tergabung di dalam ada namanya Mata Garuda. Mata Garuda itu adalah ikatan alumni dan awardee penerima beasiswa LPDP, dan masing-masing provinsi itu biasanya punya. Nah, tahun 2021 kemarin sampai sekarang saya adalah Sekretaris Jenderal Mata Garuda LPDP Sumatera Barat, dan juga di kampus juga aktif membimbing mahasiswa jadi pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman kalau misalnya ada nanti yang mau ditanyakan mungkin setelah sesi ini bisa kontak di email dedi.supendra@fib.1.id. Dan saya pikir memang kegiatan-kegiatan seperti ini ya, Mas Budi, saya memang tertarik, dan teman-teman di sini luar biasa. Saya orang udah libur tadi kata Mas Wildy, 2 minggu ikut kegiatan intensif seperti ini. Mungkin banyak yang dikorbankan, tapi percayalah apa yang teman-teman dapat hari ini itu akan sangat membantu sekali untuk persiapan teman-teman buat kuliah di luar negeri, termasuk salah satunya dalam mempersiapkan LOA ini, atau bagaimana sih dapat LOA. Nah, kemudian sebenarnya masuk kampus luar negeri itu susah nggak sih? Nah, biasanya pertanyaannya, kalau kita mikir luar negeri itu pasti, aduh, bisa nggak ya survive? Jangan kan survive dulu, bisa nggak ya ke sana? Ya duitnya, ya kemampuannya, baik kemampuan berbahasa, kemampuan beradaptasi, kemampuan akademik, ya pasti banyak yang overthinking lah, yang
merasa nggak mampu lah, yang merasa nggak bisa lah. Tapi apakah itu benar-benar ada terjadi? Apakah benar-benar sesusah itu? Atau itu hanya mental kita aja yang belum siap, atau pengetahuan kita aja yang belum cukup mengenai sebenarnya kuliah di luar negeri itu seperti apa sih? Jadi kalau misalnya kita udah tahu, kita udah banyak nyari-nyari info mengenai, oh ternyata gini, oh masuknya seperti ini, seleksinya ternyata nggak pakai ujian, oh ternyata kuliah di sana nggak ada ujian nih buat anak sosial dan segala macam. Jadi kita merasa kayaknya saya bisa deh, kayak mungkin aja deh. Jadi semakin banyak kita mencari informasi, semakin banyak kita dapat apa ya, cerita-cerita dari orang-orang mungkin yang pernah kuliah di luar negeri, baik itu yang mereka ceritakan langsung maupun mereka tulis di blog-blog. Nah, itu akan semakin memberikan kepercayaan diri kepada kita untuk kayaknya saya punya skill itu, punya kemampuan itu, dan saya bisa untuk dapatkan beasiswanya, kita bisa untuk masuk ke kampus luar negerinya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi memang relatif ya, relatif. Susah itu relatif, tapi selagi kita pengen, gitu ya, karena kita pengen, pasti kita akan menemukan cara untuk memudahkan yang susah itu. Kalaupun susah, kita susahnya susah bahagia karena susah itu susah yang kita inginkan. Gitu. Memang susahnya itu barangkali apa ya? Kita harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang biasanya kita nggak punya. Gitu ya. Misalnya kalau kita masuk S1 atau S2 di Indonesia, itu biasanya kan kita ujian aja gitu ya. Ujian aja lah, rata-rata pasti ujian, ada ujian tertulis gitu ya. Mungkin ada masukin berkas. Tapi kalau kuliah ke luar negeri kan, oh harus bahasa Inggrisnya, harus IELTS atau TOEFL IBT lah, atau GRE lah namanya. Belum lagi nanti bikin motivation letter, gimana cara bikin esai untuk supaya bisa menarik orang admission buat meluluskan kita dan segala macam. Nah itu kan proses-proses yang sebelumnya belum pernah kita lewati gitu, sehingga kita merasa susah. Tetapi ketika kita mulai mengerjakan itu pelan-pelan, misalnya sebulan 2 bulan kita mulai nyicil bikin esai, kita mulai nyicil belajar bahasa Inggris, kemudian kita bisa dapat skor yang diinginkan, kita bisa menyelesaikan esai kita. Ketika berkasnya udah siap, itu walaupun nih belum lulus, itu ada kepuasan tersendiri. Ternyata kita bisa melewati tahap pertama dari masuk kampus ke luar negeri. Ya, kalau lulus atau tidak lulus itu relatif, nanti tergantung dari kampusnya ya. Tinggal nanti bagaimana kita memenuhi persyaratan itu. Jadi jangan khawatir, kalau saya bisa bilang kalau untuk sekedar masuknya aja itu gampang gitu ya. Untuk sekedar masuk ke kampus luar negeri itu relatif lebih gampang dibanding kita harus ikut ujian seperti SNPTN atau menurut saya di SNPTN atau SBMPTN gitu. Jadi jangan khawatir, intinya teman-teman yang pertama tentu mempersiapkan diri dulu. Nah, sebagai tanda bukti bahwa kita diterima di perguruan tinggi luar negeri itu ada namanya letter of acceptance. Ya, ini ya, Sudah terputus. terputus tadi ya, Mas Yuldi? Betul. Nah, betul sekali, ini sekarang sedang mati lampu, jadi jaringannya agak goyang. Oh. Nah, apa itu LOA? Kita singgung sedikit. LOA itu simpelnya adalah surat tanda kita udah diterima di kampus itu, gitu ya. Misalnya kita daftar ke Manchester. Nah, ada surat keterangan dari Manchester itu yang menyatakan bahwa kita sudah diterima di kampus itu tanpa syarat dan kita sudah boleh mendaftar ulang. Simpelnya seperti itu. Jadi, bagaimana kita mendapatkan surat pernyataan tanda kita sudah diterima itu? Nah, biasanya nanti ada prosesnya, tetapi yang perlu teman-teman pahami dulu, ada 2 jenis LOA di sini, supaya nanti teman-teman tidak bingung, loh kok ada yang dapat namanya conditional, ada yang dapat Ya. Aman? Udah ready? sebentar, coba saya ganti dulu ininya, wifi-nya. Sengaja menghilang untuk dikejar.
Nah, mudah-mudahan ini udah lebih stabil karena ini kayaknya udah lumayan ini. Nah, ada dua jenis LOA di sini yang perlu kita kenal. Yang pertama namanya adalah LOA conditional. Mungkin Nah, slide-nya biasanya, bisa ditampilkan lagi, udah Dedi? oh belum tampil ya? Belum. Oke, saya close dulu berarti ini. Sebentar. Nice. Nah, sudah terlihat Mas Yuldi? Oke, aman. Nah, di sini kita akan nanti melihat dua jenis LOA yang biasanya kita dapatkan dari kampus-kampus di luar negeri. Ada yang pertama itu namanya adalah LOA conditional. LOA conditional itu dan juga nanti ada namanya LOA unconditional. Gitu. Apa sih LOA conditional? Kita itu tetap dinyatakan diterima gitu ya, tetapi mungkin ada satu atau dua syarat yang belum kita lengkapi gitu. Biasanya syarat-syarat apa aja yang belum lengkap itu kita bisa lihat di sini. Kenapa sih kita dikasih LOA conditional? Nah, misalnya yang belum lengkap itu mungkin kita belum punya kemampuan bahasa Inggris, atau kita udah punya tapi belum mencukupi. Misalnya dia mintanya 7, kita baru punya 6,5, tetap kita masukin gitu ya. Tetap kita dikasih LOA, tetapi namanya LOA conditional. Dan pada sampai deadline-deadline tertentu, biasanya mungkin sebelum orang mulai kuliah, kita sudah harus diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut supaya kita bisa ibaratnya ngambil satu kursi buat kuliah di semester itu gitu. Tetapi kalau kita tidak melengkapi, biasanya kita akan dikonfirm ini mau dilengkapi atau enggak. Kalau enggak dilengkapi ya berarti dilepas nih. Tapi kalau dilengkapi berarti diterima gitu. Jadi kalau di beberapa kampus misalnya di Inggris, biasanya ini sering mau menerima atau mau memberikan LOA conditional ini. Biasanya kalau kita masukin pendaftaran seperti itu ya, masukin berkas. Kalau kita belum lengkap kemampuan bahasa Inggrisnya atau salah satu syarat yang diminta di kampus itu, biasanya mereka mau memproses gitu. Diproses aja dulu, nanti mereka kirimkan kita LOA conditional dan kita nanti diminta untuk melengkapi syarat-syarat yang belum ada. Tetapi di beberapa kampus seperti saya dulu itu sempat mengurus ke Belanda di University of Twente. Nah, itu mereka nggak mau ngurus kalau berkasnya belum lengkap gitu. Jadi kalau berkasnya udah lengkap, barulah mereka nanti memproses berkas-berkas yang kita kirimkan gitu. Jadi mungkin karena saya tidak melanjutkan karena berkasnya belum lengkap dan waktu saya mau mengurus lagi, saya kebetulan sudah bahasa Inggris saya belum cukup waktu itu, dan ketika bahasa Inggris saya ada kampusnya atau deadline-nya sudah tutup, jadi saya tidak melanjutkan gitu ya. Tapi saya mungkin aja kalau misalnya kita melengkapi, pilihannya tentu ada dua, dikasih unconditional atau di reject gitu. Jadi ada juga yang berkas-berkas yang di reject itu ada karena mungkin tidak memenuhi persyaratan atau dianggap belum layak untuk melanjutkan pendidikan di sana gitu. Atau misalnya kita personal statement-nya yang belum ada gitu ya. Personal statement atau rekomendasinya yang belum lengkap, yang disuruh lengkapi, atau misalnya juga ada yang untuk memastikan kita bisa kuliah dengan lancar, dia minta sponsor gitu, atau scholarship-nya. Kalau kita belum ada scholarship, dia baru bisa ngasih conditional. Tapi kalau nanti kita udah punya LOG-nya, letter of guarantee, bahwa kita akan dibayarkan oleh pemberi beasiswa tertentu, nah bisa jadi kita langsung nanti akan diberikan atau diupdate lah LOA kita dari conditional menjadi LOA unconditional gitu. Nah, LOA unconditional ini simpelnya adalah kita diterima dan kita sudah melengkapi semua persyaratan yang ada gitu ya. Jadi kita tinggal mendaftar ulang aja gitu ya. Kita mungkin nanti dikirimkan lembar LOA, nanti akan kita lihat contoh LOA itu seperti apa. Dan di sana biasanya tertulis kapan berapa uang kuliahnya, kapan deadline pendaftarannya, kapan kita mulai masuknya, program yang kita tuju apa. Nah, di situ tuh semuanya sudah lengkap. Tinggal kita bilang, yes kita mau ambil dan saya mau mendaftar ulang. Nah, kalau sudah itu kita tinggal yang ikuti pendaftaran ulangnya dan mengikuti proses induksi dan segala macamnya. Ya. Nah, kemudian kita di sini sebelum mengurus LOA, sebenarnya ini sebelum mengurus semuanya,
ada dua hal teman-teman yang harus teman-teman punya dulu. Ini mentalnya ya, karena memang mengurus LOA atau mencari kampus itu dibilang susah, nggak juga, dibilang gampang, nggak juga, dan it took me 3 or 4 years to decide which university I want to apply gitu. Jadi memang di situ butuh kesabaran teman-teman. Jangan buru-buru, jangan melihat mentang-mentang teman-teman yang lain udah dapat LOA, kita juga pengen ya udahlah daftar aja lah, asal daftar aja kampusnya, yang penting dapat dulu gitu. Nah, kalau menurut saya tidak menyarankan seperti itu. Kita benar-benar harus observasi dulu kampus yang benar-benar sesuai dengan pertama interest kita gitu ya. Bidangnya kah atau suasananya kah gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya kita punya personal reasons masing-masing ya untuk mendaftar kampus itu. Jadi kita nggak bisa ikut mentang-mentang orang lulusnya di Australia, kita juga pengen ke Australia lah gitu ya. Kita pasti punya preference masing-masing. Misalnya ada orang kuliah ke Manchester bukan karena kampusnya, tapi ya karena mereka mau nonton bolanya, dan it's fine. Maksudnya itu ya sah-sah aja gitu. Kalau mereka bahagia, mungkin barangkali nonton bola itu adalah salah satu proses healing dalam menghadapi susahnya kuliah, ya kenapa enggak gitu. Jadi nggak usah merasa kayak alasan kita terlalu personal buat kuliah ke sana dan segala macam. Saya sih itu wajar-wajar aja kalau misalnya kita pengen ke Manchester karena nonton bola gitu ya, atau pengen ke Yunani karena pengen jalan-jalannya bagus dan segala macam, ya itu personal lah sifatnya. Tetapi memang jangan meninggalkan sisi akademiknya, karena memang kampus-kampus di luar negeri pada dasarnya kalau udah masuk 100 atau 200 besar itu kualitasnya bisa dikatakan cukup bagus ya. Jadi tinggal bagaimana nanti teman-teman melihat mungkin berdasarkan kampusnya, berdasarkan subjeknya, mata kuliahnya, profesornya, lingkungannya. Nah, dan untuk mendaftar kampusnya itu tentu kita harus kunjungi satu-satu dulu. Kalau saya dulu di rentang 2013 dan 2014 itu adalah proses mencari mendata kampus-kampus mana yang mau saya daftar gitu ya. Waktu itu saya ngebet ke Belanda gitu ya. Jadi apapun pokoknya dimanapun kampusnya pokoknya saya harus ke Belanda ya. Kemudian saya lihatlah satu-satu kampus di Belanda itu. Misalnya saya lihat di Amsterdam, karena kan Amsterdam kota terkenal gitu ya. Dulu kan awalnya penting Belanda aja gitu kan. Dan Amsterdam ada nggak jurusan pendidikan? Oh nggak ada, coret. Lihat lagi Leiden ada nggak? Oh nggak ada. Ternyata sebanyak itu kampus-kampus di Belanda yang ada kampus pendidikannya itu nggak banyak teman-teman. Dan apalagi pendidikan dan teknologi. Kalau Belanda kan lebih banyak sejarah gitu ya, yang sosial-sosial. Law juga ada hukum di sana, tapi yang untuk pendidikan itu nggak ada. Jadi saya ngambilnya mulai dari ranking tertinggi waktu itu. Terus end up-nya di Twente, waktu itu masih ranking 135 dunia, dan letaknya di ujung dunia Belanda yang nggak tahu itu di mana gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, karena saya pengen ke Belanda gitu ya, mau di Twente mau di mana, pokoknya saya harus ke Belanda. Nah, waktu itu. Dan kemudian yang saya lakukan adalah ubrek-ubrek websitenya. Oh, dapatlah, ketemulah jurusan namanya Educational Sciences and Technology di sana, di Twente itu, dan saya lihat syarat-syaratnya. Oh, ternyata butuh ini, butuh ini, butuh ini, dan segala macamnya gitu ya. Ada dia minta ijazah, ada dia minta CV, ada dia minta ini, nanti ada kita jelaskan. Dan tapi waktu itu saya ini aja sih, norak-norakan aja waktu itu. Jadi menghubungi program direkturnya, ya, pura-puranya nanya gitu ya. Ya, buat norak-norakan aja. Jadi nanya ke program director mengenai penelitian lah dan segala macam. Dan mereka sangat responsif teman-teman, gitu ya. Untuk merespon, oh kalau kamu mau seperti ini boleh, bla 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 dan segala macam, sehingga terjadilah komunikasi via email waktu itu, saya masih ingat. Tapi mereka nggak bisa proses berkas saya karena saya nggak punya IELTS waktu itu. Jadi silakan dilengkapi dulu prosesnya, baru nanti daftar lagi ke sini. Jadi pembicaraan stop di sana. Karena saya nggak punya, kemudian saya cari kampus-kampus lain. Saya pilih kampus, saya cari-cari di Amerika waktu itu. Saya lihat di Boston, saya lihat di Ohio. Jadi semua kampus itu saya buka satu-satu. Saya lihat kalau Boston, oh ternyata TOEFL-nya harus IBT, nilainya harus 100 sekian, deadline-nya sekian, syarat-syaratnya sekian. Kalau Ohio, CV yang harus disiapkan, kemudian ada IELTS-nya sekian, deadline-nya sekian. Jadi ada sekitar misalnya 15 kampus yang menurut saya relevan dengan bidang studi dan saya suka gitu. Ya sukanya itu relatif lah ya, personal gitu. Nah, ada 15. Kemudian nanti barulah di list
yang mana ya yang cocok. Kok kayaknya kalau IELTS-nya 7,5 kayak ketinggian, nggak mungkin nih, delete. Sehingga nanti yang kita pikir ya cocok dengan kita gitu. Dan itu takes time, memang takes time, tapi bukan wasting time ya, bukan buang-buang waktu. Dan kalau saya pribadi dulu ada kenikmatan tersendiri ketika kita observe ke kampus-kampus itu walaupun cuma via website-nya aja gitu ya. Kayak kita membayangkan udah wah, bentar lagi saya akan kuliah di sini nih. Nah, itu satu kalau menurut saya sih saya kebahagiaan tersendiri aja bisa ngecek kampus-kampus itu satu-satu, walaupun orang bilang, lah ngapain sih cek-cek kampus sebanyak itu, toh nanti kuliahnya nggak di sana. Ya, itu kan masing-masing. Cuman memang di sana butuh kesabaran, dan nggak banyak orang yang survive. Nih, apalagi ini ya, karena susahnya, barangkali karena susahnya bahasa Inggris mungkin, atau susahnya nemu kampus yang menurut kita cocok, akhirnya ya udahlah, gitu ya, nggak usah aja. Nah, tapi percayalah, kesabaran itu akan dibalas dengan kebaikan, gitu ya, teman-teman. Jadi nggak usah buru-buru, silakan ambil waktu sebanyak-banyaknya, nikmati prosesnya, mudah-mudahan nanti bisa menemukan kampus yang cocok secara akademik, non-akademik, mau jalan-jalan, mau ketemu siapa, si X, Y, Z, dan segala macamnya, itu nanti bisa ditemukan karena kesabaran kita tadi mencari. Nah, yang kemudian yang kedua adalah ketelitian, teman-teman. Masing-masing kampus itu memiliki requirement yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan, ada beberapa syarat yang nggak bisa kita gunakan untuk kampus X. Misalnya kita udah pakai di kampus X, terus kita mau pakai kampus Y, itu kadang-kadang kita harus revisi dikit, bisa jadi karena program studinya berbeda, bisa jadi karena mungkin arahan penelitiannya berbeda, jadi kita motivational letter-nya mungkin agak kita ganti sedikit, terus nanti referensinya mungkin akan sedikit kita ganti, jadi kita harus detail melihat syarat-syarat itu, nanti mungkin proses ujiannya seperti apa, nanti wisudanya seperti apa. Kalau saya sih sampai sedetail itu membayangkan melihat misalnya nih S2, kita kalau di Indonesia S2 itu kan biasanya ada seminar proposal, ada ujian apa namanya? Defense itu apa namanya Mas Yuldi? Kompre, ada kompre ya. Nah, ada kompre. Nah, tapi ternyata di beberapa kampus seperti di Inggris itu S2-nya nggak ada ujian komprenya gitu ya. Dan menurut saya itu suatu kelegaan tersendiri ya, karena ada beban mental juga kan ketika nanti ada ujian komprenya. Jadi kita tinggal submit online, ya udah kita tinggal tunggu nilai setelah proposal setelah tesis kita selesai gitu. Kemudian apakah nanti ada sit-in exam-nya gitu ya. Biasanya tiap semester ada orang yang ujian tertulis gitu di hall gede dan segala macam. Nah, kebetulan di waktu itu di prodi saya itu kita nggak ada ujian-ujian tertulis, kita nggak ada kompre. Kalau ujian tugas akhir semesternya itu cuma bikin esai, dan ketika akhir perkuliahan di 1 tahun itu kita cuma bikin tesis dan nggak perlu dikomprekan. Nah, menurut saya itu hal-hal yang bisa kita katakan advantage juga, ya, walaupun mungkin nggak terlalu menantang bagi sebagian orang, tetapi saya mikirnya waktu itu ya karena kita nggak punya banyak pengalaman di luar negeri, kan anak desa gitu ya, mau keluar negeri, jadi mau cari yang gampang-gampangnya aja dulu. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau yang memang harus ada komprenya, mau ada yang ujian tantangan yang berat dan segala macam, mungkin ada yang hobi seperti itu, ya itu sah-sah saja. Tinggal nanti semua informasi yang teman-teman butuhkan itu ada di websitenya, gitu ya. Jadi benar-benar harus teliti, benar-benar harus sabar, dan kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, silakan di email saja admission office-nya. Biasanya mereka akan sangat responsif, sangat suportif juga, dan cepat balas email itu, gitu. Bisa hitungan 1 hari mereka udah bisa balas langsung emailnya gitu. Jadi jangan khawatir, proses untuk nanya-nanya ke kampusnya, masuk kampus di luar negeri itu nggak sesulit yang kita bayangkan gitu ya. Dan ya kalau kita bingung kita tinggal nanya gitu, dan mereka insya Allah akan jawab. Nah, kemudian ada yang beberapa yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mengurus LOA. Yang pertama itu adalah registrasi. Kalau di registrasi itu kita melihat ada beberapa kampus yang mereka minta bayaran, uang pendaftaran gitu ya. Ada uang pendaftaran, tapi ada juga yang gratis gitu ya. Jadi teman-teman nanti di websitenya, di kampus-kampus yang teman-teman tuju itu perlu lihat apakah nanti perlu membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang pendaftaran, atau nanti itu dia gratis aja gitu. Jadi itu sesuatu yang menjadi pertimbangan. Apalagi kalau misalnya di awal-awal, misalnya bayarnya sampai 1 juta atau 1.500.000. Nah, karena mungkin kalau saya dulu pribadi cari yang gratis ya, karena saya nggak mau ngeluarin duit kayak 1,5 juta buat
bayar itu, dan saya nggak tahu dulu akan direimburse sama LPDP gitu ya. Jadi dan saya juga nggak punya duit juga, jadi nyari yang gratis-gratis aja tuh. Dan ya tapi kalau teman-teman mau cari yang ke kampusnya teman-teman suka dan berbayar, ya udah, dan teman-teman punya duit silakan gitu ya. Jadi nggak ada paksaan, cuman memang ada registrasi itu yang berbayar, ada registrasi itu yang gratis. Kemudian proses seleksinya, ada seleksinya itu berbasis berkas ya, teman-teman. Ada yang cuma berkas aja, jadi kita lengkapi berkasnya, apa yang diminta, kemudian kita isi online, kita masuk ke dalam aplikasinya, kita lengkapi upload berkasnya, dan kita tinggal menunggu gitu. Kita mungkin bisa menunggunya bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, sesuai dengan lamanya proses penyeleksian di kampus tersebut gitu. Tetapi di beberapa kampus itu juga ada yang ujian. Saya ingat dulu waktu saya nyari kampus di Finlandia, saya lupa AMUA apa gitu nama kampusnya. Nah, itu mereka minta saya ada sit-in examination ke sana gitu. Nah, itu menurut saya sih agak effortnya agak luar biasa juga kalau saya harus ke sana, sebenarnya saya belum pasti lulus dan segala macamnya. Jadi ya nah itu tuh perlu ada semuanya, ada penjelasannya di websitenya. Jadi teman-teman harus itu tadi detail tadi, teliti tadi, apakah kita hanya perlu mengirimkan berkas atau kita harus ikut ujian. Ujian itu bisa sit-in exam yang di hall-nya duduk kita ujian dan segala macam, bisa jadi nanti akan ada wawancara dengan pihak kampusnya gitu, untuk apakah kita layak diterima atau enggak. Nah, kalau dia cuma berkas aja gitu, kita perlu juga mencari tahu apakah berkas itu disubmit online atau perlu dikirimkan hard copy-nya gitu ya. Nah, ada beberapa kampus kalau nggak salah saya di Jerman itu ya, di Jerman itu rata-rata ada beberapa kampus yang mereka minta setelah kita submit online, mereka juga minta berkas-berkas itu dikirimkan ke sana, mungkin via pos luar negeri dan segala macamnya, gitu ya. Dan ya itu mungkin takes time juga dan perlu effort juga untuk mempersiapkannya. Tetapi kampus-kampus tertentu juga menyediakan kemudahan dengan ya udah submit berkasnya online aja, nggak usah pakai yang offline gitu. Nah itu perlu juga teman-teman pertimbangkan, karena kalau kita kirimkan hard copy-nya ke sana, berarti kan akan membutuhkan biaya lagi, akan membutuhkan waktu lagi, dan mungkin ke sananya ya macam-macam lah ya, bisa kita titip ke teman dulu yang sedang kuliah di sana, kemudian dia masukkan ke kampusnya, atau misalnya kita langsung kirimkan aja dari pos ini ke kampusnya di sana. Dan itu ya mungkin waktu yang teman-teman miliki nanti akan terforsir juga ke sananya. Jadi itu perlu juga, menurut saya perlu dipertimbangkan. Kemudian bahasa. Bahasa ini masing-masing kampus beda-beda ya. Kalau biasanya rata-rata sih mintanya IELTS atau TOEFL IBT gitu. Tapi juga mungkin di kampus-kampus kayak di Jepang, kampus-kampus kayak di Cina, atau kampus-kampus yang memiliki bahasa-bahasa yang spesifik, mereka juga minta sertifikat bahasa di negara tersebut. Gitu. Kalau teman-teman merasa pintar berbahasa Arab dan memang mau ke kampus-kampus di negara Arab, ya silakan mungkin ikut TOEFL ya, yang untuk Arabic itu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang standar, itu standarnya adalah IELTS atau TOEFL sekarang. Jadi memang untuk luar negeri itu nggak ada lagi TOEFL ITP ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau untuk daftar beasiswa itu masih bisa pakai ITP kayak ke Australia, atau afirmasi LPDP masih pakai ITP ya Mas Wildi ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu teman-teman pertimbangkan sebelum teman-teman memasukkan berkas ke kampus-kampus tertentu atau mengurus LOA ini. Nah, teman-teman, tiap-tiap kampus itu dia memiliki persyaratan yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi memang di sini ketelitian teman-teman sangat dibutuhkan, kesabaran teman-teman sangat dibutuhkan di sini, supaya nggak ada syarat-syarat yang kita lewatkan atau yang kita salah masuk, gitu ya. Kita misalnya dia mintanya personal statement, kita karena kita sebelumnya sudah memasukkan motivational letter, jadi lupa mengganti tulisannya. Walaupun sebenarnya isinya nggak jauh-jauh beda ya misalnya, tetapi judulnya lupa kita ganti gitu. Karena ya tinggal kita masukin berkas. Nah itu kan kesalahan-kesalahan dasar yang kita miliki gitu. Jadi harus benar-benar teliti, kita baca sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh kampus tersebut. Nah kemudian biasanya untuk persyaratan mengurus LOA ini ada beragam ya teman-teman. Ada yang simple, ada yang agak complicated gitu ya. Tapi pada dasarnya ada 6 hal yang diminta
ketika kita mau memasukkan berkas gitu. Yang pertama tentu ijazah ya, ijazah S1 kita dan juga transkrip nilai yang memang sudah diterjemahkan, kalau bisa tentu penerjemahnya resmi yang ada stempelnya supaya kita dianggap tidak mengada-ada atau menerjemahkan sembarangan gitu. Biasanya disebut dengan certified translator atau sworn translator atau misalnya penerjemah yang memang disediakan oleh kampus. Atau kalau misalnya teman-teman sudah punya ijazah bilingual. Nah, kalau saya dulu pakai ijazah bilingual, itu alhamdulillah diterima juga. Gitu ya. Jadi ada bahasa Indonesianya, tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Gitu. Jadi nggak perlu lagi ditranslate. Gitu. Dan ijazah ini yang perlu menjadi teman-teman perhatikan adalah IPK-nya. Gitu ya. Nah, IPK itu kadang-kadang dia mintanya sekian. Bagusnya kita harus memenuhi itu. Minimal, standar minimalnya. Kalau dia minta IPK-nya 3, kalau kita dapat 3,25 itu bagus. Kalau 3 aja ya kan itu sudah memenuhi syarat. Gitu. Jadi kita benar-benar harus teliti karena masing-masing kampus itu juga menerapkan standar IPK yang berbeda. Gitu. Mereka ada yang minta 3.0, 3,25, ada 3,75 dan segala macam, tergantung mungkin dari kualitas program studi atau kualitas kampusnya. Nah itu teman-teman juga harus teliti. Kemudian ada motivation letter. Mau lihat ya. Di sini biasanya teman-teman menjelaskan motivasi teman-teman kenapa sih pengen studi master di sana, apa sih interest teman-teman, apa sih kemampuan yang teman-teman punya yang relevan dengan bidang studi tersebut, sehingga memperlihatkan bahwa teman-teman itu akan sangat cocok untuk kuliah di sana. Nah, biasanya kalau esai-esai di luar negeri itu kan ditulis dengan bahasa lugas ya, bahasa tegas-tegas saja, nggak usah yang berbunga-bunga, tetapi meyakinkan gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman nanti motivation letter itu membuatnya pun sebenarnya kalau kita baru-baru, kalau saya dulu baru-baru memang butuh waktu ya. Apalagi saya baca banyak-banyak motivation letter orang yang di-share di mana namanya di blog gitu ya. Kemudian mungkin ada sebagian kita imitasi, ada kemudian kita adaptasi dan segala macamnya sehingga kita menemukan pola penulisan kita sendiri berdasarkan pengalaman dan kemampuan kita sendiri gitu. Jadi motivation letter berbicara tentang kita gitu ya. Kita yang mungkin pengen kuliah di sana, bidang studinya kita tertarik dan sangat berguna dan memang relevan dengan kemampuan kita, relevan dengan bidang yang kita ambil dulu, dan apa sih kontribusi yang bisa kita kasih. Nah, biasanya kita ngomong itu. Bukan tentang kita mendata, ini prestasi-prestasi saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bukan seperti itu. Jadi dia dibikin dalam bentuk esai yang meyakinkan, gitu ya, sehingga orang-orang tim penyeleksi pun yakin bahwa oh ini cocok nih buat kuliah di sini. Nah, kemudian ada CV. Nah, CV kurikulum vitae biasanya kita menggunakan format Europass ya. Jadi si CV-nya ini punya formatnya sendiri. Nanti silakan teman-teman download aja CV Europass di Google. Biasanya sudah banyak sekali yang di-share ya. Nah, kita tidak bisa menggunakan, baiknya kita tidak menggunakan CV-CV yang kita bikin formatnya sendiri gitu. Mungkin yang kalau dia fotonya mungkin perlu diperhatikan, terus apa saja yang perlu kita masukkan, pengalaman-pengalaman yang relevan, apakah nanti job description-nya seperti apa. Nah, itu teman-teman harus perhatikan cara penulisan CV yang benar gitu ya, sesuai dengan format Europass ini gitu, supaya sama-sama standarnya. Mereka biasa menggunakan standar Europass. Nah, kemudian ada rekomendasi. Nah, ini surat rekomendasi yang teman-teman minta ke biasanya dosen atau ke pejabat-pejabat kampus, atau misalnya nanti kalau teman-teman sudah kerja, minta ke bos gitu ya. Nah, kalau ke bos ini, kita mintanya untuk menunjukkan bahwa bidang pekerjaan kita yang sedang kita geluti sekarang, itu cocok dengan bidang studi atau program kuliah yang kita ambil, yang akan kita ambil gitu. Tapi kalau misalnya kita baru fresh grad dan kita belum punya pekerjaan, ya udah kita mintanya dari pembimbing akademik kah, dari rektor kah, dari dekan kah, atau dari dosen-dosen yang kita anggap mampu memberikan deskripsi yang positif di dalam surat rekomendasi tersebut gitu. Misalnya tentang kemampuan kita berkomunikasi, kemandirian, kecerdasan, atau aktif di kegiatan sosial. Jadi itu memperlihatkan bahwa kita memiliki skill-skill yang memang dapat digunakan untuk perkuliahan master kita gitu. Nah, selanjutnya ada sertifikat bahasa gitu ya. Sertifikat bahasa ini ya macam-macam, ada tadi TOEFL, IELTS, ada sertifikat bahasa Arab, Jerman, Cina, Mandarin, Korea, Jepang dan segala macamnya. Nah, itu tentu yang masih berlaku. Kalau bisa memang
yang belum terlalu akan habis gitu. Biasanya jangan yang 1 bulan, 2 bulan sebelum deadline, sebelum habis masa aktif sertifikat bahasanya ya. Jadi upayakanlah kalau kita punya sertifikat bahasa, itu langsung kita gunakan sebaik-baiknya, gitu ya, kita daftarkan ke kampus-kampus yang cocok dengan kita. Gitu. Terus tentu juga skor yang kita miliki harus memenuhi persyaratan. Gitu. Biasanya sertifikat bahasa kalau untuk master itu ada yang 6, overall band score-nya ada yang 6,5, ada yang 7. Nah, itu kan macam-macam dimintanya. Nah, kalau rendah dari itu biasanya dia akan meminta kita untuk melengkapi, mengulang lagi TOEFL IELTS-nya, atau dia akan minta kita untuk ikut professional language course di sana. Jadi ada kelas bahasanya, tapi biasanya kalau untuk pemberi beasiswa itu nggak menyarankan atau nggak merekomendasikan kita untuk ikut kegiatan persiapan bahasa di luar negeri sana, gitu ya. Jadi memang sudah kewajiban kita untuk memenuhi persyaratan bahasanya itu setidaknya seminimal yang mereka minta. Tapi kalau ada lebih tinggi tentu lebih bagus gitu untuk menunjukkan atau memberikan poin plus dalam penilaian penyeleksian nantinya. Nah, kemudian paspor. Nah, paspor ini pasti ya, karena nanti dalam aplikasi online tentu dia minta nomor paspor kita, bukan nomor KTP kita, karena paspor itu adalah tanda pengenal internasional kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah ada rencana, ya udah dibikin aja paspornya, hitung-hitung inilah pemanggil-manggil beasiswanya. Kalau kita udah mencicil itu kan seolah-olah kita memberikan semangat juga, paspor kita udah selesai nih. Walaupun kita belum tahu daftarnya kapan, tapi kita, motivation letter saya udah selesai. Jadi semangatnya itu terus ada gitu. Tapi kalau misalnya aduh PDP buka Juli, paspor saya mana? Belum dibikin dan segala macam. Nah, itu kan jadinya buru-buru ya kalau misalnya selesai sehari 2 hari. Selesainya 2 minggu dan segala macam, nah itu tentu akan membutuhkan waktu dan juga mungkin akan berpengaruh terhadap mental teman-teman dalam mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Gitu. Jadi kalau apapun yang bisa teman-teman persiapkan lebih awal, itu sebaiknya dipersiapkan lebih awal supaya ya mentalnya lebih terjaga aja sih. Jadi persiapannya lebih santai gitu. Nah, kemudian cara mengurus LOA. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan juga mungkin pengalaman saya mengurus LOA juga di sini ya. Di sini biasanya kita ada LOA itu yang diurus sendiri. Jadi kita lihat buka website kampusnya, kemudian kita lihat persyaratannya gitu ya. Dan kita apply sendiri. Dan ada juga via konsultan pendidikan luar negeri. Nah, ini saya tidak akan menyebutkan apa-apa aja company-nya gitu ya. Tapi di sini memang ada konsultan-konsultan pendidikan atau company-company tertentu yang menyediakan jasa untuk membantu kita mendaftar ke kampus-kampus luar negeri. Apa aja kelebihan dan kekurangannya kita lihat kalau misalnya kita ngurus sendiri, biasanya kita isi aplikasinya sendiri ya. Kita buka websitenya, kita buka aplikasinya, kita isi sendiri. Kalau belum ada yang belum lengkap, kita cari sendiri dan segala macamnya. Tentu itu akan memberikan pengalaman tersendiri juga buat kita dalam mempersiapkan ya ibaratnya tantangan awal lah sebelum mungkin kita diberikan tantangan-tantangan berikutnya untuk hal-hal yang berbau luar negeri gitu. Dan tentu kita lebih ngerti dengan alurnya ya. Jadi habis ini apa aja yang di sini, kalau dimaksud dengan kode ini apa nih dan segala macam. Nah, tentu kita effortnya kita tanya-tanya ke yang lain kalau kita nggak ngerti dan segala macam gitu. Jadi kita lebih ngerti dengan alur registrasinya, kayak kita merasa lebih profesional aja gitu karena ya kita ngurusnya semuanya sendiri. Kemudian ya bisa berkomunikasi dengan admission office-nya kalau misalnya ada yang bingung dan segala macam ya kita tinggal berkomunikasi saja. Tapi kalau via konsultan pendidikan, nah biasanya kita cuma tinggal diminta, Mas lengkapi ini ya, minta ijazahnya, minta ini dan segala macam, silakan dikirimkan ke saya, misalnya gitu ya, semuanya udah ditranslate dan segala macamnya, nanti akan kami bantu kirimkan. Nah biasanya dia akan seperti itu, dan karena biasanya konsultan pendidikan luar negeri, company-company-nya itu sudah bekerja sama dengan kampus-kampusnya, gitu ya, kampus-kampus di luar negeri itu, ada yang mungkin company yang bekerja sama dengan kampus-kampus di Inggris dan segala macam. Jadi kita ibaratnya mereka punya kayak nilai plus gitu untuk memudahkan kita lulus di sana, gitu ya, lulus di kampus itu, gitu. Jadi peluang diterimanya lebih terbuka karena si kampus itu udah percaya dengan company ini
dan orang-orang yang mereka rekomendasikan untuk lulus di kampus tersebut. Dan kita ya tinggal beres aja, tinggal nunggu gitu ya, tinggal ya tunggu-nunggu informasi dari konsultannya, Mas ini LOA-nya udah dapat, Mas ini kayaknya belum lengkap bahasa Inggrisnya, tolong lengkapi ya dan segala macam gitu ya. Kita tinggal nunggu-nunggu aja gitu. Nah, mengapa sih orang kampus ngasih kita LOA dari berkas-berkas yang kita kirimkan itu? Kenapa akhirnya kita diputuskan untuk dapat LOA, dikasih, diluluskan dari kampus itu gitu ya. Ini menurut UKAS ya, yang pertama tentu dari prestasi kita. Ada prestasi akademik, ada prestasi non-akademik. Kalau kita menonjol di sana, tentu mereka akan memberi, wah anaknya pinter nih, wah anaknya hebat nih, dan segala macam. Jadi mereka kayak sudah memiliki pandangan yang positif terhadap kita, walaupun sebenarnya masih ada faktor-faktor lain ya. Jadi kalau misalnya prestasi kita B aja, standar-standar aja, nggak usah khawatir. Kalau kita misalnya bisa melebihkan ke yang lain, misalnya bikin esainya luar biasa, jago, dan mudah dimengerti, dan mungkin menggugah gitu ya, dalam tanda kutip, nah bisa jadi itu akan memberikan poin plus juga buat teman-teman. Kemudian ada pengalaman dan skill. Ini berhubungan dengan bisa dengan pengalaman kerja, bisa dengan bidang studi yang teman-teman ambil. Misalnya teman-teman saya dulu di teknologi pendidikan, bidang saya adalah misalnya media pembelajaran, kemudian saya ambil digital technologies and education. Nah itu kan ibaratnya pengalaman bidang studi saya di S1 dan keterampilan-keterampilan yang saya dapatkan waktu S1 itu relevan dan mendukung dengan bidang studi yang saya ambil gitu. Walaupun seperti itu, kita masih dibolehkan cross major sebenarnya. Cross major itu adalah ketika bidang studi S1 kita nggak cocok atau nggak sesuai dengan bidang studi S2 kita. Misalnya kita dulu anak pendidikan, tapi kita mau ngambil ekonomi gitu. Itu kan jauh ya, pendidikan dan ekonomi gitu. Nah, itu jauh. Nah, tapi kita bisa menguatkan esai kita, penjelasan kita kenapa kita cross major, bisa jadi karena sekarang kita kerjanya di bank misalnya gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan keuangan gitu. Sehingga di dalam motivation letter kita menyatakan bahwa ya kedepannya saya akan bekerja di bidang keuangan, makanya saya ngambil ekonomi dan segala macam. Nah, itu akan membantu memberikan gambaran walaupun dia S1-nya pendidikan, tapi S2 dia kerja sekarang di bidang keuangan dan dia wajar ngambilnya di ekonomi dan segala macam. Jadi harus punya alasan yang kuat juga untuk bisa pindah-pindah cross major seperti itu gitu. Nah, yang ketiga, MOLET atau motivation letter. Di sini biasanya kita memperlihatkan antusiasme kita, perencanaan yang matang kita untuk kuliah di sana gitu ya, baik secara akademik maupun non akademik, baik secara mental kita, knowledge yang kita punya, berarti kepahaman kita terhadap bidang studi yang kita ambil, terus penelitian kita tentang apa, terus mungkin leadership kita, kemampuan mental kita yang lain dan segala macamnya itu memperlihatkan bahwa kita itu memang layak nih dikasih LOE, layak diberi kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan master di kampus ini atau di bidang studi ini gitu. Dan reference. Nah, pilihlah reference yang mampu ya menggambarkan situasi teman-teman gitu. Jadi mereka bisa melihat sisi positif dari teman-teman, ibaratnya dalam tanda kutip bisa menjual teman-teman ke kampus itu sehingga orang-orang percaya bahwa teman-teman memang memiliki kemampuan itu gitu. Walaupun nanti nggak tahu nih apakah teman-teman sudah dapat gambaran atau belum. Nah, biasanya referensi itu kan kalau kita minta ke rektor, misalnya rektor kan sangat sibuk ya, rektor itu sangat sibuk dan segala macam. Nah, biasanya kita ya saudara bikin aja lah dulu naskahnya, nanti saya tinggal tanda tangan dan segala macam. Nah, biasanya ada yang kayak gitu. Atau misalnya memang dosen itu biar saya nulis sendiri gitu ya. Ya, jadi beliau nanti akan menggambarkan oh teman-teman itu adalah anaknya mandiri, anaknya pintar, rajin, atau misalnya aktif di kegiatan-kegiatan tertentu di organisasi sosial dan segala macamnya. Nah, itu akan memberikan gambaran kepada orang kampus untuk oh ini anak nih kayaknya cocok deh untuk kuliah di sini dan segala macamnya gitu. Jadi itu barangkali menurut si UKAS ini ya, kenapa faktor-faktor yang menyebabkan teman-teman akhirnya mendapatkan LOA unconditional selain memenuhi syarat, itu ada faktor-faktor ini. Nah, pengalaman mengurus LOA ini sedikit pengalaman saja dan ini personal ya teman-teman. Dan saya kebetulan pernah mengurus dua-duanya. Tadi ada ngurus sendiri, ada ngurus
dengan via agen pendidikan, konsultan pendidikan itu gitu ya. Jadi pilihannya tergantung dari teman-teman, tapi waktu itu kondisi saya memang saya sedang mengurus yang di Belanda, tapi saya juga perlu mencari cadangan yang lain. Jadi saya mencoba untuk cari kampus-kampus yang lain. Nah, yang pertama saya urus sendiri. Saya waktu itu di University of Twente, dan saya memang berkomunikasi langsung dengan orang program direkturnya, karena saya belum lengkap sebenarnya waktu itu ya, tapi saya coba-coba ini aja, PDKT aja, ya kali aja dengan PDKT itu mereka bisa kayak memaklumi, oh ternyata IELTS saya belum lengkap, nggak apa-apa, nih risetnya bagus dan segala macam. Tapi ternyata waktu itu gagal, teman-teman. Seenggaknya saya udah mencoba. Nah, yang pertama itu saya komunikasi dengan program director, tapi waktu itu saya belum ada sertifikat bahasa. Mereka nggak bisa proses berkasnya, jadi saya nggak bisa lanjut ke aplikasi, karena mereka udah bilang kalau nggak lengkap nggak akan kami proses, jadi nggak usah aja dulu aplikasinya diproses gitu ya. Jadi lengkapi dulu berkasnya baru diproses. Akhirnya saya gagal karena saya waktu itu ketika deadline-nya sudah selesai, saya baru mengikuti pengayaan bahasa di ITB. Jadi nggak ada waktu itu untuk menunda atau mencukupi atau melengkapi berkasnya. Nah, kemudian karena saya menyadari bahwa saya mungkin tahun ini nggak bisa kuliah di Twente, tapi saya nggak bisa menunggu sampai tahun depan. Gitu. Akhirnya saya berpikir, saya kayaknya perlu cari kampus-kampus cadangan yang mana mata kuliahnya atau bidang studinya masih relevan dengan saya, dan ya mungkin bisa dapat LOA tahun ini supaya bisa kuliah tahun ini. Akhirnya setelah browsing, ada teman yang menyarankan ke Inggris, karena sebelumnya saya nggak mau ke Inggris ya, saya nggak tahu kenapa, saya waktu itu nggak terlalu tertarik ke Inggris, tapi karena kata orang di Inggris itu lebih simpel dalam proses seleksi, dan biasanya akan ngasih LOA conditional dulu dan segala macamnya, akhirnya saya kembali menggunakan sistem observasi, saya data lagi kampus-kampus mana yang ada jurusan sayanya, dapat sekitar waktu itu ada 6 atau 7 kampus, ada di UCL, ada di Nottingham, Birmingham, ada di Manchester, ada di Newcastle, Edinburgh, Leeds. Nah, ada di situ berapa-berapa. Akhirnya saya eliminasi lagi. Oh, Leeds ini online, delete. Oh, UCL dia minta 7, delete. Kuliahnya baru tahun depan dan segala macam. Akhirnya ada beberapa, dan kebetulan Manchester ini yang paling cocok. Selain dari mata kuliahnya, juga syaratnya juga nggak terlalu rumit rasanya. Dan karena waktu itu saya sedang fokus untuk les bahasa, jadi saya nggak terlalu fokus untuk nyari kampus yang gimana, akhirnya orang menyarankan ya udah kamu coba aja pakai konsultan pendidikan, waktu itu kayak gitu katanya. Ini saya dulu pakai ini juga, silakan kamu hubungi dan segala macam. Akhirnya saya hubungi via konsultan pendidikan ini untuk mendaftar di kampus University of Manchester. Ya waktu itu ya cuma kampus cadangan aja, karena saya fokus ke hal-hal lain. Nah, ketika orang tuh ngurus, memang saya waktu itu belum punya TOEFL IELTS-nya. Jadi baru dikasih, kalau nggak salah itu bulan April atau Mei, saya dikasih conditional waktu itu. Tapi memang kata orangnya ya harus dilengkapi sebelum tanggal 19 Agustus atau 30 Agustus kalau nggak salah waktu itu, untuk menandakan bahwa saya berminat untuk kuliah di sana. Tapi waktu itu alhamdulillahnya bulan Juli IELTS saya udah keluar, jadi saya tinggal memasukkan gitu ya, dan kemudian dikasih LOA unconditional, dan ya saya akhirnya kuliah di sana. Jadi macam-macam sih proses mengurus LOA conditional atau unconditional ini, macam-macam prosesnya teman-teman. Jadi dan timeline-nya bagi masing-masing kampus juga beda-beda, dan bagi teman-teman juga mungkin pengalamannya akan berbeda-beda. Ada si A seminggu udah dibalas langsung unconditional, ada si B sebulan belum dibalas-balas, belum direspon-respon, ya itu wajar-wajar saja, nggak usah nggak usah susah-susah mikirnya gitu ya. Yang penting kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau teman-teman berhasil lebih dulu ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita belum berhasil ya dicoba lagi, cari kampus lain lagi. Nah, itu pentingnya kita punya list kampus-kampus yang udah kita observe gitu. Supaya kalau misalnya satunya gagal, kita bisa daftar ke kampus-kampus yang lainnya yang menurut kita udah kita observe dan cocok dengan bidang yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya kita baru pilih satu, kemudian gagal, terus kita cari lagi, satu lagi, itu kan akhirnya takes time juga. Makanya ketika teman-teman observe, jangan observe 1 atau 2 kampus, observe-lah 3 atau 5 atau 10 kampus, sehingga kalau teman-teman mau masukin berkas, bisa masukin ke semua-muanya. Gitu. Nah, ini ada contoh LOA yang waktu itu saya dapatkan dari University of Manchester.
ini udah tahun lama ya, tahun 2000. Bisa terlihat teman-teman? Bisa. Nah, ini LOA dari University of Manchester. Nah, di sini dituliskan unconditional offer. Artinya kita sudah pasti untuk menjadi mahasiswa di sana, nggak ada lagi syarat-syarat yang harus kita penuhi, kita tinggal hanya mendaftar ulang saja gitu ya, dan memenuhi persyaratan untuk pendaftaran ulang gitu. Dan juga memilih kelihatan contoh LOA-nya. Oh, belum kelihatan. Oke. Saya share yang ini. Nah, ini adalah LOA dari School of Environment, Education and Development. Ini ada tulisan unconditional offer. Jadi ibaratnya ini udah fix ya kita untuk kuliah di sana. Kemudian dia ngasih tahu uang kuliah yang harus kamu bayar itu adalah segini. Ini bisa diyakinkan dengan adanya LOG ya, Letter of Guarantee dari pemberi beasiswa. Kemudian kita nanti disuruh untuk visa gitu ya. Kemudian kapan kita harus berada di kampus. Nah, 19 September 2016 kalau nggak salah itu hari pertama kita kuliah di sana. Jadi di dalam LOA ini semuanya udah lengkap. Ini biasa ID ini akan kita gunakan, ini sama kayak NIM ya, nomor induk mahasiswa kita, yang biasanya kita akan gunakan untuk masuk ke portal, atau kalau di Manchester itu pakai Blackboard namanya. Kemudian ini ada mode of studinya, full time, mulainya kapan, kemudian ada start date dan segala macam. Nah, ini semuanya lengkap ada di apa namanya ini, LOA unconditional yang diberikan oleh kampus-kampus ini. Gitu. Nah, teman-teman, terakhir, perjalanan mendapatkan LOA ini bisa beda-beda, teman-teman, tiap orang-orang. Maka nikmatilah, mungkin ada yang waktunya cepat, ada waktunya lama, ada yang rumit, ada yang mudah, dan segala macam. Ya, tergantung kita tahan nggak dengan dinamika yang kita miliki itu. Bisa jadi mungkin karena kita ya banyaklah pertimbangan-pertimbangan kita ya untuk mau lanjut nih atau mau nggak lanjut, atau misalnya mau pindah kampus atau mau cari mau stay di kampus itu, atau kita mau coba tahun depan, ya itu kan personal reasons dan isunya masing-masing gitu. Maka teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau masuk kampus luar negeri, pada dasarnya itu gampang kalau kita udah ngerti dengan prosesnya, tetapi sulit ketika kita ibaratnya tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta gitu. Jadi makanya ketika teman-teman memiliki kesempatan atau waktu sekarang nih, apalagi yang masih S1, maka manfaatkanlah waktu-waktu yang teman-teman punya ini untuk mempersiapkan diri, belajar menulis esai, karena esai itu biasanya syarat wajib ya, motivational letter, personal statement. Nah, itu bikinnya susah-susah gampang juga, makanya butuh waktu untuk bikin hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika waktunya tiba, teman-teman tinggal masukin berkas-berkas yang sudah teman-teman persiapkan, atau tinggal melengkapi berkas-berkas yang memang belum ada saja, sehingga lebih santai dan ya terkesan lebih gampang. Paling ya itu dulu Mas Wildy yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ada informasi-informasi yang bisa teman-teman ambil dan manfaatkan, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Dikembalikan kepada Mas Wildy. Oke, udah Dedi. Thank you very much. Terima kasih sekali atas paparannya yang kalau menurut saya sangat-sangat komprehensif. Dan tidak lupa ya, jadi kayak dari slides-nya itu sudah terlihat ya, kalau beliau menandakan beliau itu adalah salah satu dosen di teknologi pendidikan. Ya, slide-nya itu tidak boring ya, penuh warna, eye catching ya kan. Biasanya kan dosen-dosen yang udah aduh ya jadi susah ini ngomong ya, dosen-dosen yang sudah ya itu kan kayak template-nya itu tinggal tahu dikit dan sebagainya. Oke, teman-teman tadi udah Dedi sudah menjelaskan beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan sharing ya secara pribadi, gimana sih dapetin LOE, suka dukanya seperti apa ya, bahkan tadi di awal dijelaskan kalau ternyata ya susah-susah gampang ya, tapi juga harus ada effortnya ya. Sebelumnya beliau list ya
beberapa daftar kampus yang sesuai dengan minat beliau, entah itu di Belanda maupun di Inggris. Yang tadi totalnya mungkin kalau nggak salah ada sampai 15-20 kampus. Nah, kemudian kalau plan A gagal, katakanlah yang paling diminati itu adalah di 20 atau di Belanda lah, kemudian kayak terganjal suatu masalah ya, karena mungkin di sana mensyaratkan harus lengkap dulu LOE-nya, syaratnya salah satunya harus ada IELTS-nya, maka ya harus punya plan B, C, D dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian ya teman-teman juga harus detail ya, di website itu sebenarnya sudah amat sangat lengkap sekali. Jadi yang kita tadi bahas, sudah Dedi sudah jelaskan tadi kayak kailnya ya caranya. Oh, seperti ini loh. Itu. Jadi harapannya teman-teman habis ini sudah mulai beraksi gitu kan, mulai browsing-browsing ya dari kampus-kampus yang sesuai dengan minat teman-teman. Terus jangan khawatir juga meskipun kalian itu belum lulus ya, ataupun yang sudah lulus, entah itu dari kampus UGM, ITB, UNS, bahkan yang kampus yang maybe yang nggak terlalu familiar, ya insya Allah mereka akan respon ya terhadap apapun pertanyaan yang kalian kirim, email yang kalian kirim pasti akan dibalas secepat mungkin. Ya, jadi dari program director. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait dengan detail program studi contohnya, nanti akan ada field work atau enggak, akan ada magang, katakanlah pendidikan, nanti akan ada seperti internship di sekolah A, B, C atau enggak nih kira-kira ya, apa nih tawaran program studi di kampus ini yang membedakan dengan yang lain, itu it's okay ya, kalian boleh kontak untuk program directornya, mereka akan responsif sekali, siapapun akan dibalas tanpa terkecuali. So, kita akan buka sesi pertanyaan ya, untuk yang pertama ini untuk 4 orang penanya dulu. Mungkin kalau misalkan teman-teman tadi juga disebutkan singkat ya terkait dengan motivation letter, salah satu menjadi alat persyaratan. Tapi tadi ya belum diperlihatkan contoh kayak motivation letter ya teman-teman, kalau misalkan mau bertanya atau yang lainnya juga diperbolehkan. Oke, silakan sebutkan nama, kalau memungkinkan juga instansi. Seperti itu. Oke, pertanyaan dibuka. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Dibolehkan untuk langsung membuka mikrofon ya, atau boleh melalui kolom chat box ya, teman-teman yang mungkin kesulitan terkait dengan sinyal, boleh langsung ditanyakan ya soalnya melalui chat box atau secara langsung. Silakan. Mumpung kita masih punya beberapa menit waktunya. Ada? Nggak ada? Masih mikir-mikir kayaknya Mas Yuldi. Mikir, ya mikir. Mikir. Sudah terlalu paham atau nggak paham sama sekali? Karena terlalu panjang penjelasannya. Oke. Mas Yuldi? Ya. Saya mau nanya Pak, Nabila Wadia Rabani. Ya, silakan Mbak Nabila. Dari mana Mbak Nabila? Perkenalkan, nama saya Nabila Wadia Rabani dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Baik, sebelumnya terima kasih. Tadi yang pemateri jelaskan kan tentang pengurusan LOA. Dan di sini saya ingin bertanya, untuk akomodasi dan tempat tinggal itu seperti apa ya Pak nanti? Gambaran ke depannya, apakah nanti kita pengurusan LOA itu akan ada pembahasan tentang akomodasi dan tempat tinggal atau ada disediakan atau bagaimana Pak? Sekian, terima kasih. Oke. Pertanyaan menarik. Jadi menurut Mbak Nabila tadi kan bisa ini ya, di kampus-kampus itu juga punya housing ya kampus. Apakah ketika kita sudah mendapatkan LOE di dalamnya juga sudah tertera mungkin akomodasi yang ditawarkan dari kampus, atau apakah biaya tersebut sudah include housing dari kampus atau seperti apa? Seperti itu. Oke, mungkin kita tampung dulu. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Atau mungkin sambil nunggu pertanyaan lain, boleh dijawab dulu. Udah, Dedi? Baik, Mas Yuldi. Terima kasih nih pertanyaannya tadi dari Nabila ya, dari WNP nih. Wah, ini juga ada Pak Alim. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Sekretaris jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Semangatnya luar biasa nih Pak. Mudah-mudahan
bisa mengalir semangat ke mahasiswa-mahasiswa ya Pak ya. Nah, oke. Pertanyaan dari Nabila terkait housing, ini rumah, berarti tempat tinggal kita di sana. Biasanya sebenarnya kampus juga ngasih tahu mereka punya ada namanya hall kampus. Kalau di sini hall itu tempat olahraga ya. Kalau di Inggris hall itu namanya asrama gitu ya. Asrama yang disediakan oleh kampus, dan di websitenya itu juga nanti disediakan beberapa building atau beberapa blok-blok itu. Misalnya kita mau yang di blok Whitworth kah, di blok si Rosie dan segala macam. Dan itu bisa jadi bayarannya beda-beda. Ada yang tergantung kualitas dan juga perlengkapan yang ada di sana. Kalau misalnya itu disediakan oleh kampus. Tetapi kalau kita nggak mau disediakan oleh kampus karena mungkin dengan beberapa kekurangan, tempatnya terlalu kecil, terus terlalu rame, karena kan kalau kita tinggal di asrama itu kan orangnya rame, dan atau terlalu mahal, kita sebenarnya bisa juga menyewa sharing house namanya. Jadi kayak rumah pribadi gitu, tetapi kita bisa tinggal bersama orang-orang yang berbeda, boleh sama-sama orang Indonesia, boleh sama-sama orang internasional. Nah, itu tergantung dengan pilihan kita. Biasanya kalau housing yang kita sewa sendiri itu lebih murah karena kita sharing. Sharing itu berarti tinggal bersama orang-orang, bisa tergantung jumlah kamarnya, bisa 3 sampai 5 orang, tetapi ibaratnya challenge-nya adalah kita harus ngurusin gasnya, kita harus ngurusin airnya, kita harus ngurusin listriknya sendiri. Tapi kalau hall yang disediakan oleh kampus, walaupun mahal, kita nanti semua peralatan gas dan segala macam, gas, listrik, air itu sudah diuruskan sama kampusnya sendiri-sendiri. Nah, duitnya kalau misalnya biasanya pemberi beasiswa, kalau kita dapat beasiswa itu ngasih duit ke kita dulu, nanti untuk bayar uang kos-kosannya kita bayar sendiri gitu ya. Kalau mau kita nginep di asrama kampus berarti kita bayar ke kampusnya. Biasanya kalau di kampus itu per minggu itu teman-teman. Jadi misalnya kemarin saya baru diskusi sama teman dia mau lanjut kuliah di Kimul ya, Queen Mary University of London. Nah, itu di kampusnya itu per minggu sekitar 219 pound, itu sekitar 4 jutaan lebih lah. Iya ya, kalau nggak salah. Enggak. Iya, sekitaran itulah. Per minggu kalau nggak salah dia. Jadi ya sekitar 219 pound. Nah, itu kan biayanya per minggu. Tapi kalau misalnya di house itu, kalau nggak salah, kalau saya dulu ini apa namanya nebeng. Jadi ada keluarga yang memang menginap yang sudah ngambil PhD di sana. Jadi dia punya rumah, bukan punya rumah, nyewa rumah 3 kamar yang dipakai itu cuma 1 kamar. Jadi saya nebenglah di sana. Jadi saya bayarnya per bulan ke Mas dan Mbak ini yang luar biasa ya, Mas Awi sama Mbak Farida. Sekarang beliau dosen Malang ya, dosen di Universitas Negeri Malang. Nah, saya bayarnya per bulan di sana dan itu relatif lebih murah gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau Mas Wildi yang tinggal sharing house dan ngurus sendiri itu dulu bayarnya per tahun ya, atau gimana? Per bulan. Oh, per bulan juga ya? Ke tenannya? Itu kan housing kampus ya kalau saya dulu itu. Oh, housing kampus juga. Ya. Oh, gitu. Iya ya. Nah, berarti kan memang pilihannya, atau kalau mau kita yang private juga ada. Maksudnya yang kayak flat-flat gitu ya, kayak apartemen kalau kita merasa kita punya banyak duit atau kita butuh lebih privacy, atau kita mungkin ya dengan alasan tertentu kita pengen tinggal di apartemen, ya tentu memang lebih bonafit tapi juga lebih mahal. Jadi pilihan tempat tinggal itu tergantung di kita dan tergantung budget kita gitu. Pilihannya ada di kampus, ada sharing house bersama teman-teman, dan ada juga yang kita pengen tinggal di private flat gitu. Gitu ya, Nabila. Kembalikan Mas Wildi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman? Izin, Bang. Ya, silakan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Bima Pratama dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Dan juga saya kebetulan aktif di salah satu UKM yaitu KKPK. Gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Deddy Supendra terkait bagaimana jika saat ini untuk skor Inggris saya atau IELTS-nya masih rendah gitu, Pak. Jadi mau nanya tentang pengalaman Pak Deddy dulu terkait IELTS-nya dulu sebelum kuliah ke luar negeri gitu. Itu sampai, Pak. Oke, silakan, mungkin udah bisa langsung. Oke, baik. Terima kasih Bima. Kalau pengalaman bahasa Inggris ya, ini
gimana cara menjelaskan? Mas Yuldi, ya, dulu saya kalau dari awal saya memang suka bahasa Inggris. Saya sebenarnya lebih suka bahasa-bahasa gitu ya. Dan apa namanya? Kalau ada pelajaran bahasa Inggris di SD dulu ya, saya sempat dulu belajar bahasa Inggris 1 semester di SD di Pekanbaru. Nanti biasanya saya mengerjakan LKS bahasa Inggris itu lebih dulu gitu ya. Karena saya suka, biasanya seminggu atau 2 minggu LKS-nya udah selesai. Tapi saya nggak memiliki kesempatan yang banyak untuk belajar bahasa Inggris karena memang di SD di rumah di Pariaman itu nggak ada belajar bahasa Inggris. Saya juga nggak pernah ikut les bahasa Inggris gitu ya. Sehingga ya kemampuan bahasa Inggris saya gitu-gitu aja. Saya baru mulai intensif bahasa Inggris itu pas sudah SMA, itu pun karena guru bahasa Inggrisnya sangat suportif ya, jadi mengajak saya untuk ikut di komunitas Scrabble, gitu ya, Scrabble, nyusun-nyusun kata dalam bahasa Inggris, game-game yang seperti itu. Nah, beliau sangat suportif, jadi saya lebih kayak punya tempat untuk belajar bahasa Inggris. Tapi ya belum kursus-kursus juga, dan kuliah waktu itu, saya waktu itu 2011 pernah kalau nggak salah ya, ikut namanya program CCIP, Community College Initiative Program, yang kuliah 1 tahun di Amerika kalau nggak salah. Oh ya, nah itu saya ikut tes TOEFL, TOEFL-nya 423 gitu. Nah itu awal saya pertama kali ikut tes TOEFL gitu. Tapi waktu itu memang di kelas bahasa Inggris kan ada biasanya di mata kuliah universitas ya, kelas bahasa Inggris itu saya dikasih nilai B. Saya nggak mau waktu itu, jadi saya ulang lagi gitu ya. Saya semester 5 saya ambil lagi bahasa Inggrisnya dan dikasih B lagi gitu ya. Saya merasa malu aja kan mau keluar negeri, tapi masa bahasa Inggris dasar aja saya dapat B gitu. Akhirnya semester 8 saya ambil lagi bahasa Inggris sampai akhirnya saya dapat nilai A, baru berhenti ngambil kelas bahasa Inggrisnya gitu. Dan kemudian 2013 saya ikut beasiswa apalagi setelah itu kalau saya lupa, saya ikut TOEFL lagi ujiannya dapat 473. Dan tahun besoknya saya ujian lagi dapat 473 dan saya merasa kesel gitu ya, karena ternyata setahun saya nggak ada perkembangan apa-apa, akhirnya saya berhenti kerja gitu ya, karena saya memang fokus untuk mempersiapkan diri. Ini pilihan masing-masing ya, pilihan, tapi ini cerita aja buat teman-teman. Jadi memang proses belajar bahasa Inggrisnya itu saya secara formal nggak ada, kecuali di kampus-kampus yang ambil mata kuliah universitas. Jadi belajarnya itu cuma via YouTube, belajar TOEFL-nya dari Longman, dari Cliff, dari buku-buku. Nah, dulu saya ngambil panduan dasar belajar bahasa Inggris itu di buku MKU itu, di buku bahasa Inggris mata kuliah universitas itu. Nah, di situ saya mulai belajar, oh, kata itu seperti ini, kalimat itu seperti ini, tensis dasar itu seperti ini, nyusun kalimat dan segala macam. Jadi, mulai dari sana saya menganalisis kemampuan bahasa Inggris saya itu ternyata sangat rendah gitu. Barulah pelan-pelan belajar tensis, belajar kalimat verbal, nominal, dan segala macamnya. Dan sampai akhirnya saya ke Pare, nah itu juga cerita yang berbeda gitu ya. Tapi intinya di sana saya 2 bulan, gimana ya? Ya karena waktu itu saya udah berhenti kerja, jadi saya udah nggak ada pemasukan, ibaratnya di sana kere gitu ya. Tapi saya tetap mau belajar bahasa Inggris, jadi saya belajar di asramanya sekitar 2 bulan, nggak ada masuk kelas, dan akhirnya 2 bulan itu saya belajar 9 jam sehari kalau nggak salah. 3 jam pagi, 3 jam siang, 3 jam malam. Kalau nggak salah sih itu, seingat saya udah lupa gitu ya. Tapi memang waktu itu selama 2 bulan saya dapat TOEFL itu berikutnya 510. Nah, pakai TOEFL yang 510 itu saya daftar LPDP waktu itu. Cuman memang ya teman-teman sekarang kalau mau belajar bahasa Inggris sudah banyak ya medianya, jadi nggak usah khawatir. Tinggal di sana memang apa ya, kesabaran teman-teman gitu loh. Kadang-kadang orang nggak sabar, kok saya nggak naik-naik skornya gitu loh. Kok kayaknya susah deh. Nah, sekarang kita lebih gampang melihat itunya kan, kayak susah deh belajar bahasa Inggris. Tuh saya udah belajar 2 minggu kok nggak naik-naik. Orang belajarnya bertahun-tahun teman-teman gitu ya. Ya, proses belajar orang beda-beda. Ya, ada mungkin memang udah basicnya bagus, tinggal belajar seminggu 2 minggu selesai. Tapi ya kalau seperti saya belajar 3-4 tahun gitu ya, baru bisa naik sampai ke 500, bisa dapat TOEFL-nya sampai ke 500 gitu. Jadi kalau teman-teman masih mahasiswa, apalagi sekarang udah banyak juga ya komunitas-komunitas bahasa Inggris, nah maksimalkanlah hal-hal yang seperti itu. Dan kalau untuk IELTS, kebetulan waktu itu saya memang dapat beasiswa afirmasi dan diberi pengayaan bahasa ya, ini bareng Mas Yuldi juga di ITB, kita 3 bulan. Jadi IELTS saya waktu itu dimulai dari 4 ya, Mas Yuldi, kita sama-sama placement test. Saya masih ingat itu
IELTS-nya 4, tapi 3 bulan memang teman-teman yang lulus afirmasi ini luar biasa ya semangat belajarnya. Saya jadi insecure waktu itu. Karena teman sekamar saya itu ngobrol di WC aja dia pakai bahasa Inggris kan. Jadi kayak saya merasa saya nggak punya apa-apa. Saya malah semakin nggak semangat belajar bahasa Inggrisnya karena orang terlalu jago-jago gitu. Jadi kalau orang belajar saya nggak belajar gitu ya. Tapi giliran orang nggak belajar mungkin 1-2 jam saya belajar juga. Jadi ya masing-masing punya pola yang berbeda lah ya untuk belajar bahasa Inggris. Kalau Mas Wildy mah ketekunannya nggak diragukan lagi untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin nanti teman-teman yang dari UIN, nah itu bisa cari inspirasi sebanyak-banyaknya dari Mas Wildy kalau mau belajar bahasa Inggris gitu, saya. Jadi maksimalkan semua media yang ada untuk Bima tadi ya, dan maksimalkan orang-orang yang rasanya bisa digunakan untuk membantu percepatan kita belajar bahasa Inggris. Nggak usah yang berbayar, kalau nggak secara finansial kita nggak punya, nggak apa-apa, nggak masalah. Teman-teman banyak yang bisa bahasa Inggris, ajak ngomong, belajar di YouTube, baca bukunya, rekam sendiri suaranya, dengarkan lagi, lihat Google Translate, ada kamus dan segala macam. Nah, itu sangat membantu teman-teman untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Intinya sabar aja, terus berkomitmen untuk mau belajar. Silakan Mas Wildy. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya, Bima, dan semoga menjadi inspirasi untuk terus semangat belajar bahasa Inggris. Karena sejatinya memang kayak, ya mau nggak mau ya bahasa Inggris itu, apapun jurusannya, entah itu teknologi, entah itu sosial, entah itu religious studies, kalau misalkan mau ya mimpinya untuk kuliah di luar negeri, khususnya di negeri barat ya, itu memang salah satu hal yang harus dilengkapi itu melampirkan sertifikat bahasa Inggris. Seperti saya sebenarnya background saya S1 itu Arabic Studies, bahasa Arab. Ya, coba saya kuliahnya di London. Jadi kayak yang lainnya itu mungkin sudah pinter-pinter bahasa Inggris, saya mempersiapkannya betul-betul dari nol, scratch. Ya, kalau mungkin udah Dedi itu kayak tengahlah udah setengah jalan, ya tinggal poles dikit-dikit aja. Saya karena background saya bahasa Arab, ya jadi saya harus mulai ya start dari awal gitu seperti itu. Tapi ya dengan ketekunan, disiplin ya seperti itu ya alhamdulillah akhirnya membuahkan hasil. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memang mulainya starting point-nya berbeda-beda ya jangan khawatir ya. Jadi tetap semangat seperti itu. Oke, kita punya 2 pertanyaan berikutnya dari Sinta ya. Do you want to say by yourself or how, Sinta? Ya, oke. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Oke, perkenalkan saya Sinta dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Pertanyaan pertama, kan tadi dijelaskan bahwa untuk mendapatkan LOE, untuk mendaftar ke kampus, itu ada syarat ijazah. Nah, di sini posisinya saya sudah dinyatakan lulus, namun belum wisuda, sehingga belum mendapatkan ijazah tersebut. Nah, apakah untuk mendapatkan LOA itu harus ijazah atau bisa digantikan dengan surat keterangan lulus begitu? Karena dulu waktu saya dengar untuk LPDP-nya sih saya dengarnya bisa menggunakan SKL sebagai administrasi awal, walaupun nanti waktu seleksi selanjutnya harus membawa ijazah aslinya. Nah, kalau untuk LOA itu sendiri bagaimana? Itu dulu. Nanti lanjut ke yang kedua. Gitu ya. Kalian aja. Sekalian. Oh iya aja. Oke. Oke. Terus nanti kan tadi kan dijelasin bahwa kan tadi setelah dapat LOE itu kan untuk membayar administrasi bla 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 sekian gitu. Nah, tadi Mr. Dedi menjelaskan bahwa oh ya ini nanti bisa digantikan dengan LOG, apa kayak garansi dari sponsornya. Nah, itu bagaimana nanti sistemnya? Maksudnya kan kita daftar belum dapat beasiswa, tapi nanti dialihkan ke beasiswa. Nah, itu nanti bagaimana sistemnya gitu? Kayak belum terbayang begitu, Sir. Terus kemudian iya itu dulu. Ya, udah itu aja deh. Thank you, Sir. Oke, terima kasih Sinta atas untuk pertanyaannya. Terus kemudian mungkin ini ya disambung satu lagi ini, udah Dedi. Satu pertanyaan dari Siska, dalam proses mencari kampus dan mendaftar, apa sih kira-kira yang perlu dihindari? Ya, seperti itu singkat. Oke. Thank you. Baik, thank you for question. Sinta tadi ada 2, kemudian Siska ada 1. Nah ini menarik ya. Apakah boleh pakai SKL? Sebenarnya
kalau itu tergantung dari kampusnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau ngebet juga ya udah masukin aja dulu, tapi mungkin bisa jadi kalau misalnya syarat kita yang lain sudah dilengkapi, misalnya gitu ya, tinggal ijazah kita yang belum, bisa jadi mereka karena melihat potensi kita, mereka akan kasih kondisional dulu. Dengan syarat nanti sebelum deadline tertentu, kita harus mengirimkan ijazah yang sudah aslinya, itu bukan SKL lagi. Gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi Sinta kirimkan dulu, Sinta email dulu ke admissionnya, boleh nggak saya pakai SKL gitu. Jadi ada beberapa cara yang kita gunakan untuk memastikan. Yang pertama, apakah itu tertulis, apakah ada tertulis di websitenya. Kalau tidak ada tertulis, kita tanya ke admissionnya. Kalau misalnya di admissionnya ternyata tidak memuaskan, ya udah kita masukkan aja dulu. Biasanya kalau di kampus-kampus Inggris ya, kan lebih kata orang sih lebih sederhana prosesnya gitu ya, dan mereka lebih relatif lebih mudah untuk memberikan conditional LOA gitu. Jadi ketika kita dikasih conditional LOA berarti kita dianggap sebenarnya layak, cuman diplomanya aja yang belum ada gitu. Dan kita udah membuktikan bahwa kita lulus dengan adanya surat keterangan lulus itu. Tentu surat keterangan lulus yang distempel dan berbahasa Inggris gitu. Kalau misalnya mau mencoba, menurut saya sih pertama tentu dikomunikasikan dulu. Kalau misalnya nggak ada respon ya dicoba aja dulu. Ya mudah-mudahan kalau memang syarat yang lainnya kayak IELTS-nya, recommendation letter-nya, motivation letter-nya, CV-nya, dan segala macamnya sudah lengkap, menurut saya sih fine-fine aja, silakan dicoba. Gitu. Nah yang kedua, tadi pertanyaan soal LOG gimana sih prosesnya gitu ya. Nah biasanya kita kan dia ada dua nih. Kalau zaman saya itu ada dua, kita dapat beasiswa dulu baru daftar kampus, atau kita dapat kampus dulu baru daftar beasiswa gitu. Jadi dua ya, dua metodenya. Nah, kalau saya dulu dapat beasiswa dulu, kalau saya waktu lulus dapat beasiswanya dulu, kemudian kita dikasih pengayaan bahasa baru kita daftar kampus. Nah, itu ke kampusnya lebih gampang karena kita dianggap mampu membayar karena kita sudah dapat beasiswanya. Tuh. Nah, tetapi di dalam metode yang kedua, ketika kita sudah dapat LOA, kita bisa mengkomunikasikan ke orang kampusnya bahwa kita akan mengikuti scholarship. Jadi kita butuh LOA untuk mendapatkan scholarship itu gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita bisa dapat LOA beasiswanya itu sebelum deadline, kita langsung urus LOG. Tetapi kalau misalnya deadline-nya bulan Agustus, ternyata pengumuman penerimaan beasiswa kita lulusnya itu bulan September. Nah, itu kan kita kuliahnya udah telat tuh. Nah, bisa mengajukan namanya defer ya. Kita mengajukan penundaan perkuliahan sampai tahun berikutnya gitu. Jadi dan mereka biasanya kalau kita memang punya alasan yang masuk akal seperti pembiayaan itu kan sangat masuk akal sekali ya. Karena kita nggak, ya kalau di Manchester bayar 350 juta itu ya kalau saya pribadi dulu nggak ada duit sih. Makanya sangat mengandalkan beasiswa gitu. Jadi semuanya sangat transparan, Sinta gitu. Jadi kalau misalnya bingung dan segala macam, silahkan dikomunikasikan saja sama orang-orangnya. Biasanya mereka sangat suportif menjawab hal-hal yang seperti itu. Gitu ya Sinta. Kemudian ada pertanyaan dari Siska Dias, hal-hal yang harus dihindari. Sebenarnya kalau mendaftar itu simple ya, melengkapi syaratnya itu jauh lebih simpel menurut saya kalau memang sudah dipersiapkan. Tapi yang susahnya itu adalah kita ceroboh, kita nggak sabar, kita nggak teliti gitu ya. Nggak teliti ini nanti akan berpengaruh terhadap berkasnya ternyata kurang, dia mintanya 7, kita masukin 6,5 misalnya gitu ya. Dia mintanya di stempel, kita nggak kita stempel. Nah, sebenarnya kan itu. Terus yang dihindari itu kayak salah satu syaratnya misal menulis motivation letter. Nah, kita harus menulis misalnya dalam bahasa yang lugas, dalam bahasa yang ibaratnya kita pernah melakukan itu dan berhasil gitu ya, bukan kita akan melakukan itu gitu. Berarti sesuatu yang udah menjadi track record kita harusnya. Misalnya kalau kita ingin menceritakan sesuatu, bukan sesuatu yang baru sekedar wacana-wacana, kecuali untuk rencana penelitian ya, tentu itu wacana. Tapi kalau misalnya saya akan, tapi nggak ada buktinya, itu kan kesannya kayak kita terlalu banyak ngomong gitu. Tapi kalau misalnya kita
ngomongin sesuatu, saya sudah melakukan ini, dan segala macam, dan itu sangat mensupport saya untuk kemampuan ini dan segala macamnya. Nah, itu akan memberikan kita gambaran, mereka akan mendapatkan gambaran tentang kita gitu. Jadi pelajari cara menulis personal statement dan motivation letternya supaya kita nggak terlalu banyak berbunga-bunga gitu ya. Apalagi 3 paragraf pertama isinya prestasi aja yang diliskan, saya pernah juara ini, juara ini. Atau kita terlalu detail lengkap menjelaskan tentang personal life kita, ibu kita siapa, bapak kita siapa, saudara kita di mana dan segala macam. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya mereka nggak perlu tahu gitu. Mereka perlu tahu kita tetapi dari sisi yang mensupport perkuliahan kita nantinya gitu. Mau kita punya sapi 5 di rumah, nah mereka nggak perlu tahu juga kan. Jadi nggak usah yang terlalu berbunga-bunga, nggak usah yang terlalu luas bidang pembicaraannya. Kita berbicara agak sedikit lebih spesifik, tetapi memang sesuai dan relevan dengan term perkuliahan kita lah ibaratnya. Itu ya. Yang dihindari ya palingan menurut saya itu, karena ya simpel-simpel aja, pendaftarannya sangat simpel sekali. Saya lengkapi aja persyaratannya. Ya kalau dia minta CV, ya jangan pakai CV yang ada foto selfie tangan 2 kayak gini kan. Nah, itu kan hal-hal yang ya agak kurang ini. Mereka mintanya foto formal, ya udah kita kirim foto formal. Mereka minta Europass, ya udah kita kirim pakai Europass. Terus mereka minta kemampuan bahasa, nggak usah coba-coba diakali teman-teman. Percayalah gitu, jangan menggunakan joki-jokian gitu ya, atau jangan menggunakan jangan ujian di tempat-tempat lembaga-lembaga yang tidak tersertifikasi atau tidak diakui oleh ETS atau lembaga IELTS-nya itu sendiri gitu. Karena ya kalau ketahuan kita kan bisa di blacklist ya. Jadi pakailah jalur-jalur yang lurus-lurus aja. Kalau memang kita mau kuliah ke bahasa Inggris, ya udah ujian bahasa Inggris, ujian sendiri, ujianlah di tempat-tempat yang memang diakui secara internasional gitu. Paling seperti itu saja, Siska. Oke, terima kasih udah, Dedi. Ya. Semoga jawaban-jawaban tadi ini ya menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 16.14. Mungkin satu aja pertanyaan terakhir kalau ada. Kalau enggak kita mungkin tutup. Boleh bertanya? Ya silakan satu terakhir dari. Perkenalkan saya Isna dari Sastra Inggris UIN Raden Mas Said. Tadi Mr. Dedi menjelaskan mengenai masa berlaku tentang LOA. Nah, untuk masa berlakunya itu kira-kira berapa lama nih, Sir? Dan untuk LOE conditional itu berapa lama untuk memenuhi persyaratannya gitu, Sir? Dan juga apa hal-hal yang menantang dalam mendapatkan LOA? Begitu, terima kasih. Oke. Baik. Gimana Mas Yuli? Lanjut langsung aja ya. Oke. Bahasa lama LOE itu biasanya dituliskan kalau kita dikasih conditional. Nah, mereka biasanya akan ngasih tahu. Kalau saya dulu, misalnya saya daftarnya bulan April, pokoknya paling lambat itu bulan Agustus tanggal 19 kalau nggak salah, itu sudah harus lengkap semuanya, gitu ya. Jadi dari bulan April sampai bulan Agustus itu saya harus mempersiapkan, karena yang kurang itu waktu itu masih tinggal IELTS-nya. Nah, kebetulan IELTS saya itu udah keluar bulan Juli. Jadi tinggal saya submit dan memenuhi persyaratan untuk dapat LOA unconditional-nya. Dan biasanya mereka akan ngasih tahu gitu. Tapi tergantung tanggal mulai kuliahnya kapan, dan ya karena kita sebelum itu juga perlu mengurus visa dan segala macam untuk keberangkatan. Jadi memang ada jeda antara deadline kita confirm akan kuliah dengan deadline kita mulai kuliah pertama gitu. Karena ngurus visa juga butuh waktu kan. Kemudian ngurus-ngurus mata kuliah, ngurus-ngurus pendaftaran ulang itu kan juga butuh waktu. Jadi kalau misalnya si pihak kampusnya, misalnya kita dikasih kondisional bulan Maret ya, terus kita dibilang pokoknya paling lambat tanggal 25 Agustus sudah submit ya semuanya gitu. Nah, kalau bisa jangan tanggal 25 Agustus itu gitu. Kalau bisa agak lebih cepat, itu lebih baik karena kita punya waktu lebih juga untuk mempersiapkan pra keberangkatan kita gitu, mau mendaftar ulang, memilih mata kuliah, nyari housing, ngurus visa dan segala macamnya gitu. Karena kalau seminggu sebelum berangkat itu baru nyari-nyari semuanya, itu enggak, rasanya agak terlalu mepet gitu, Isna. Gitu ya. Baik, Sir, terima kasih. Oke. Terima kasih Bunda Dedi telah membersamai kita semuanya dengan paparan-paparan dan ilmu ya, khususnya terkait gimana sih caranya mendaftar kampus luar negeri, apa aja syarat-syaratnya, kemudian ups and down-nya seperti apa.
sesi yang sangat bermanfaat sekali buat kita ya. Terima kasih again ya telah meluangkan waktunya udah Dedi di sela-sela kesibukannya sebagai dosen di Universitas Negeri Padang ya, dosen salah satu dosen teladan ini karena sibuk sekali saya lihat. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan tadi mungkin berakhir juga sesi kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita untuk bersuah foto bersama dulu ya bagi teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, silakan on cam dulu ya, nggak perlu touch up, nggak perlu ke kamar mandi untuk cuci muka ya, langsung aja. Oke, silakan. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih kembali buat Bapak Ibu yang dosen juga di Universitas Negeri Padang, ada Pak Alim, kemudian teman-teman semuanya mahasiswi Universitas Negeri Padang, terima kasih sekali sudah berkenan untuk join ya pada sesi sore hari ini. Semoga apa yang dijelaskan udah Dedi tadi bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi teman-teman semuanya, dan kita doakan teman-teman yang punya mimpi untuk kuliah di luar negeri bisa tercapai mimpinya. Amin. Again, thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. I'll see you later everyone. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Thank you. Mas Yudi dan teman-teman yang sudah hadir. Oke, izin live ya. Oke, makasih.